dalil bahwa sekecil apapun kita kagum, salut dengan Nabi karena sering dikisahkan, sering dibacakan, kagum, tumbuh walau sedikit. Dalilnya sebertaan nih pasti hafal ayat tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab, dan seterusnya. Itu Abu Lahab, sayasla naran, pasti neraka. Itu sudah Al-Quran yang memutuskan. Kenapa? Dasar mulu jual Nabi bang, memusuhi, anak membunuh, anak ini anak itu, sayasla naran, masuk neraka pasti. Namun setelah Abu Lahab meninggal 1 tahun, Abbas, saudaranya Abu Lahab, juga saudara Abdullah, abahnya Nabi Muhammad, karena Abu Lahab paman marina wujud oleh Rasulullah. Ditanya oleh Abbas, hap-hap jaka kita bahasa Banjar nih, apa kabar dikubur? Ndak bahasa pukuli orang, kenapa jadi dipukuli? Ayan kada percaya lawan Muhammad. Tapi nyoa basai orang Banjar basai. Unda bila malam Senin keluar dari jeriji unda air yang lezat yang unda minum semalaman malam Senin itu, sampai unda kawa kada ingat kada ada rasa sakit nang seminggu semalam diadab. Seminggu sebelumnya udah diadab, dipukul, disakiti di neraka. Malam Senin udah minum banyu yang keluar ini, seakan-akan udah senang, kada teringat dengan seminggu yang kemarin. Kenapa hap jadinya waktu itu? Dapat kelebihan apa? Nyotahulah, waktu kemanakan kita tuh lahir udah himung bener. Suwaibatul Aslamiyah, budak unda Abu Lahab unda suruh koda Aminah, karena hari melahirkan para panah. Datangi sana ipar unda Aminah, nyandak melahirkan. Kertahu kisah Nabi, kertahu kisah Rasul lagi nih, pokoknya kisah kemanakan itu aja. Sampai ke sana digani melahirkan, tang melahirkan, berangkat di Suwaibatul Aslamiyah, belaju bahbar, wahai tuan, pian sudah dapat kemanakan, laki-laki. Gembira banget Abu Lahab, berharap ini penerus sejarah keluarga. Nggak ikhlas gembiranya, bukan karena beliau jadi Rasul, bukan beliau jadi Nabi, bukan, ini hanya kemanakan wujud, itu aja. Hanya itu, nggak ada ikhlas, nggak ada karena Allah, gembira. Saking gembiranya bilang, Suwaibatul Aslamiyah, kamu budakku, ku merdekakan hari ini, dijadikanlah bebas, cuma susu ya kan setumat kemanakan. Itu wahai Abbas nang bikin aku selamat tiap malam. Itu yang bikin air keluar dari jerijiku, yang seminggu aku bisa melupakan siksaan yang seminggu itu. Ini dalil. Siapapun yang tumbuh kagum dengan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad akan merasakan nanti balasan yang luar biasa. Amin, amin. Hari ini, malam ini, kita kagum, kita salut, kita gembira. Gembira kenapa? Karena kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa memohon, Nabi Isa memohon. Nabi Musa mendengar kelebihan umat Nabi Muhammad, bahwa umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek, tapi amal ibadahnya melebihi umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, dan setiap harinya beribadat dilipat gandakan. Dan umat Nabi Muhammad orang yang pertama masuk surga sebelum umat yang lain. Nabi Musa lalu ngomong, ya Allah, biar ulun lepas pangkat kerasulan ulun, tolong jadikan ulun umatnya Nabi Muhammad. Kagum Nabi Musa itu sama umatnya, sama kita. Kagum Nabi Musa, apalagi dengan Sayyiduna wa Habibuna, yang ketika Isra dan Mi'raj di Masjidil Aqsa, semua nabi tak ada satupun yang tertinggal, ngumpul di Masjidil Aqsa. Beliau yang menjadi imam salat, lalu beliau jelas
nyata Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin seluruh nabi dan rasul. Semua kagum, semua mengagumi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Nabi Muhammad, ya umatnya aja kagum mereka. Sampai Nabi Musa berharap biar lepas pangkat kerasulan ulun, lepas, jadikan ulun umat Nabi Muhammad. Nabi Isa lepas pangkat kerasulan ulun, biar jadikan ulun umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena hebat. Gembira kita jadi umat Nabi Muhammad. Saking gembiranya ya kita ngumpul, ingat-ingat, nyukuri. Ini tanda syukur kita kepada Allah atas dijadikannya kita umat Nabi Muhammad, dan dijadikan Nabi Muhammad adalah nabi kita. Alhamdulillah. Nah, jadi mudah-mudahan mari kita mencoba meniru sesuatu yang hebat dan agung yang didiri Sayyidina wa Habibina Muhammad. Ini sebagai penutup, jam 8 lewat sedikit sudah. Nah, kada lawas-lawas ya Allah. Hebatnya Nabi Muhammad, beliau telah berhasil sempurna menjadi hamba Allah. Kita pun disuruh agar meniru dengan Nabi Muhammad. Apa yang kita tiru? Menjadi hambanya Allah. Jalan dan caranya gimana? Satu, sederhana. Jangan pernah merasa diri punya sesuatu kelebihan, karena yang berhak merasa berisi kelebihan hanya Tuhan, yaitu Allah. Kita sebagai hamba tidak boleh merasa punya kelebihan sedikit jua pun. Ini hamba, dan ini telah sempurna dipraktekkan oleh Sayyiduna wa Habibuna Muhammad.